Pengertian Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan yang digunakan sekarang dinamakan Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia adalah sistem ejaan keempat yang pernah digunakan di Indonesia tahun 1947. Kita pernah menggunakan ejaan Republik atau ejaan Suwandi tahun 1959. Kita pernah menggunakan ejaan Melindo. Meskipun gagal karena konflik politik Indonesia-Malaysia, baru pada tahun 1972 lah diterbitkan EYD yang berlaku hingga 25 November 2015. Secara yuridis, kini sistem ejaan yang resmi atau diakui negara adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang terlampir dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Meskipun namanya diganti, tidak ada perbedaan mendasar antara EYD dengan EBI. Ruang lingkup EBI. 1. Penulisan huruf. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan singkatan dan akronim. 4. Penulisan angka bilangan. 5. Penulisan tanda baca. Penulisan huruf dalam EBI. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai dalam huruf pertama awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2.
Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan kata: A. Kata dasar, B. Kata berimbuhan, C. Bentuk ulang, D. Gabungan kata, E. Pemenggalan kata, F. Kata depan, G. Partikel, H. Singkatan dan akronim. Penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilapalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilapalkan sebagai suku kata. Nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, W.R. Supratman sama dengan W. Rudolf Supratman. MSI sama dengan Magister Sains. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi. Setiap nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBB sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. BIG sama dengan Badan Informasi Geospasial. BIN sama dengan Badan Intelijen Negara. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog sama dengan Badan Urusan Logistik. Bappenas sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK sama dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemilu sama dengan Pemilihan Umum. Puskesmas sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat. Kesimpulannya adalah ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk. Terutama dalam bahasa tulis, keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketetapan dan kejelasan makna. Mengeja adalah kegiatan melapalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ada 3 perbedaan mendasar antara EYD dan EBI, yaitu di EYD huruf diftong hanya ada 3, yaitu AI, AU, AO. Di EBI huruf diftong ditambahkan 1, yaitu EI. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan dalam EBI, unsur julukan. Dalam EYD fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, menghususkan huruf, dan menuliskan lemma atau sublemma dalam kamus. Dalam EBI fungsi ketiga dihapus. Sekian dan terima kasih.